Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di Oswald Tarot. Di sini saya akan melakukan reading mengenai apa kabar mantan Cancer di bulan September tahun 2020. Di sini bagi kamu-kamu Cancer yang ingin tahu kabar mantan kamu, kamu bisa coba tonton video ini sampai selesai, oke? Di sini saya akan shuffle kartunya terlebih dahulu ya untuk apa kabar mantan Cancer di bulan September tahun 2020. Oke. Apa kabar mantan Cancer di bulan September tahun 2020? Oke, Cancer. Di bottom of the deck ada Queen of Wands. Kemudian saya akan ambil juga satu kartu dari Angel Romance ya. Apa kabar mantan Cancer di bulan September tahun 2020? Oke, di sini ada let go of control issue. Allow the situation to unfold naturally. Cancer, orang yang atas ini bisa kamu ya, dan orang yang bawah ini bisa mantan kamu. Atau orang yang atas ini mantan kamu dan orang yang bawah ini kamu. Jadi vice versa ya. Sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu, oke? Di sini kita buka dulu ya kartunya satu persatu Cancer. Di sini ada kartu Knight of Pentacles. Kemudian ada kartu Queen of Pentacles. Lalu ada kartu Seven of Wands. Kemudian ada kartu Eight of Wands. Dan untuk orang yang di bawah di sini ada kartu Three of Wands. Lalu ada kartu Two of Swords. Kemudian ada kartu Three of Swords. Dan ada kartu Nine of Swords ya. Cancer, mungkin mantan kamu itu ya dari zodiak Capricorn, Taurus, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius, kemudian ada Libra, Gemini, Aquarius ya. Tetapi bisa juga tidak terlalu tergantung kepada zodiak ya. Jadi bisa saja itu hanya energi gitu. Cancer, di sini untuk orang yang di atas ada Knight of Pentacles ya. Dimana aku rasa orang yang di atas di sini sedang merencanakan karirnya gitu ya, sedang menjalani proses karirnya gitu ya, dan
begitu fokus dengan karirnya karena di sini ada Queen of Pentacles. Dia ingin menjadi seseorang yang baik secara finansial. Dia sangat melihat kalau materi atau finansial itu teramat penting gitu di dalam hidupnya. Jadi untuk orang yang di atas aku rasa sangat-sangat berjuang. Di sini juga ada Seven of Wands ya. Orang yang di atas di sini sangat-sangat berjuang di dalam karirnya. Orang yang di atas begitu ingin menjadi seseorang yang terbaik gitu di dalam karirnya, menjadi seseorang yang baik juga di dalam finansialnya gitu ya di sini. Dan seseorang yang di atas ini mencoba untuk fokus ke karir ya, yang aku rasa di sini. Kemudian di sini ada Eight of Wands ya, karena orang yang di atas di sini ingin melakukan suatu pergerakan di dalam hidupnya gitu, ingin mencapai gitu ya, mencapai apa yang diidam-idamkannya gitu ya, itu Queen of Pentacles ini gitu ya. Dia melakukan rencana ini ya di dalam karirnya itu begitu cepat gitu ya, begitu bersemangat gitu ya, melakukannya dengan penuh suka gitu ya, sukacita gitu, begitu bersemangat. Dan dia juga untuk orang yang di atas berusaha menjadi yang terbaik ya. Jadi aku rasa orang yang di atas memang sedang fokus-fokusnya ke karir gitu. Kemudian untuk orang yang di bawah di sini ada Three of Wands ya. Sayangnya orang yang di bawah di sini masih menanti, masih menunggu ya. Masih menanti, masih menunggu suatu sepertinya penyelesaian masalah dari konfliknya yang terjadi gitu ya, dari konfliknya yang terjadi dengan orang yang di atas gitu ya, seperti, dan orang yang di bawah ini seperti tidak, jadi seperti menutup pintu hatinya gitu ya, menutup apapun, jadi menutup orang-orang yang berusaha gitu untuk masuk ke kehidupannya gitu ya, karena orang yang di bawah ini masih menanti gitu. Di sini ya ada Three of Wands, dan orang yang di atas di sini ada Two of Swords juga gitu, seperti menutup mata dan menutup telinganya gitu ya dari situasi yang memang sedang dihadapi gitu. Kemudian di sini ada Three of Wands. Dari orang-orang dan lingkungan juga dia menutup gitu, menutup diri ya, menutup mata dan menutup telinganya karena memang masih mengingat rasa sakit, rasa kecewa yang pernah tertanam di dalam dirinya gitu ya di sini. Dan seperti ada luka batin gitu yang orang bawah rasakan gitu ya, ada rasa sakit, rasa kecewa, rasa sedih. Mungkin orang yang di bawah di sini merasakan kalau orang yang di bawah ini pernah dikhianati gitu ya oleh orang yang di atas gitu, karena ada Three of Wands dan Three of Swords juga di sini ya. Ada kartu 3, bisa jadi orang ketiga pernah hadir gitu di dalam kehidupan percintaan kedua orang ini ya sebelumnya. Jadi memang sedang konflik batin gitu ya, rasa yang negatif itu masih ada gitu, rasa sakit yang orang bawah rasakan itu masih terasa gitu. Dan di sini ada Nine of Swords. Dan di sini juga orang yang di bawah itu seperti gelisah, khawatir, cemas ya, bahkan kesulitan tidur karena memikirkan rasa yang pernah dirasakan, rasa sakit yang pernah dirasakan, rasa kecewa yang pernah dirasakan gitu ya. Orang yang di bawah yang aku rasa di sini masih memegang luka gitu, masih memegang rasa sakit gitu ya. Jadi di sini juga ada Three of Wands. Jadi di mana perilakunya masih menunggu gitu ya, menunggu di sini. Menunggu penyelesaian, menunggu orang atas datang mungkin untuk meminta maaf gitu ya. Menunggu orang atas berkomunikasi lah setidaknya kepada orang yang di bawah di sini. Ya. Kemudian di sini ada Queen of Wands ya, di mana memang di sini permasalahan yang muncul di sini memang di antara kalian berdua itu tentang suatu kebebasan, di mana aku rasa orang yang di atas memang ingin bebas gitu ya, ingin bebas dan ingin memiliki banyak
link pertemanan gitu ya, pertemanan. Dan dia juga ingin bebas untuk bisa tertarik gitu dengan lawan jenis gitu di lingkungan pertemanannya gitu ya. Dan untuk orang yang di bawah di sini merasa terlukai dengan sikapnya orang yang di atas yang ingin bebas gitu ya, ingin memiliki lingkungan link pertemanan gitu, ditambah lagi dengan bumbu-bumbu ketertarikan gitu ya. Jadi di sini memang permasalahannya tentang suatu kebebasan seseorang gitu ya, sehingga di sini sakit hati dan di atas giat untuk bekerja gitu ya. Aku rasa juga di sini untuk orang yang di atas ada juga yang tertarik gitu ya, tertarik dengan teman kerjanya gitu ya di sini, sehingga inginkan suatu kebebasan dari hubungan gitu ya. Kemudian di sini di Angel's Romance ada let go of control issue, allow the situation to unfold naturally ya. Di sini kamu diberi saran oleh Angel's Romance ya, lepaskan masalah kontrol. Nah, iya benar, lepaskan masalah kontrol. Sorry ya. Biarkan situasi ini terungkap secara alami ya. Nih, di sini juga Queen of Wands ini berbicara tentang suatu kebebasan. Jadi di sini jelas ya, kalian diminta untuk bebas gitu ya. Bebaskan masalah. Lepaskan masalah dulu yang pertama, lepaskan masalah yang ada di pikiran gitu ya. Apalagi untuk orang yang di sini ya, coba bebaskan pikiran-pikiran yang negatif gitu ya. Bebaskan dari permasalahan yang ada. Coba untuk membahagiakan diri sendiri, fokus ke kebahagiaan diri daripada fokus pada rasa sakit, fokus pada energi negatif ya. Lebih baik alihkan fokusnya gitu ke kebahagiaan diri. Lalu lepaskan masalah kontrol ya. Ketika kita berhubungan dengan seseorang, cobalah untuk berusaha tidak mengontrol pasangannya gitu ya. Karena kalau ya jadi ketika kita tidak mengontrol seseorang gitu ya. Ini untuk pembelajaran ke depannya ya, ketika kita bisa ambil pelajaran dari hubungan dengan mantan, apa sih pelajarannya itu di sini ya, di situasi ini biarkan situasi ini terungkap secara alami. Jadi gini, biarkan ya, jadi kita lepaskan kontrol kepada pasangan kita, jangan terlalu protektif gitu ya. Ketika kita sudah tidak terlalu protektif kepada pasangan kita, kalau pada dasarnya ya pasangan kita itu setia kepada kita, tentunya dia tidak akan bermain-main gitu ya di dalam hubungan. Dia akan serius kepada kita dan setia walaupun banyak lawan jenis yang menggoda dia gitu ya. Tetapi ketika pasangan kita memang pada dasarnya tidak setia gitu ya, maka dengan godaan sedikit saja pasangan kita itu sudah tertarik gitu dengan orang lain gitu, dengan lawan jenis lain gitu ya. Dan walaupun kita mengekang mereka gitu ya, yang orang yang tidak setia ini, jadi orang yang pasangannya mengekang pasangannya yang tidak setia ini, percuma gitu, dia juga malah menjadi-jadi gitu, malah tetap gitu ya pada karakternya itu gitu ya, ingin juga mendapatkan perhatian dari lawan jenis lain gitu. Jadi memang pada dasarnya kesetiaan itu tidak bisa dikontrol oleh kita gitu. Itu memang karakter masing-masing ya. Kalau memang pada dasarnya setia, juga dia akan setia, tanpa kita kontrol pun dia akan setia. Sedangkan pasangan yang tidak setia, mau kita enggak kontrol, mau kita kontrol, tetap saja gitu dia bakal seperti itu gitu ya. Jadi biarkan situasi ini terungkap secara alami. Ketika kita mengetahui pasangan kita tidak setia, maka itu secara alami kita tahu gitu ya. Itu sudah hukum alam gitu. Jadi sudah terungkap secara alaminya gitu ya. Tanpa kita tes sekalipun, dia sudah menunjukkan gitu jati dirinya, apakah dia setia atau tidak gitu. Jadi jangan terlalu mengontrol pasangan gitu ya. Diusahakan untuk tidak terlalu mengontrol pasangan gitu ya. Untuk perhatian misalnya, perhatian bahwa kita menunjukkan kalau kita mencintainya juga memang perlu ya, sedikit protektif tetapi tidak berlebihan gitu ya. Jadi
permasalahannya memang dikontrol gitu ya. Terlalu mengontrol di sini dan butuhkan kebebasan di sini ya. Jadi untuk pelajaran selanjutnya ketika berhubungan lagi dengan orang baru maupun kembali kepada mantan, di sini lepaskan kontrol, masalah kontrol, oke? Oke, cukup ya untuk readingan apa kabar mantan Cancer di bulan September tahun 2020. Semoga yang baik-baiknya resonate. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ada perkataan yang menyinggung kalian. See you next time. Bye-bye.